Saya semakin salut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya Pak, saya setet videonya. Aduh Pak, pelan-pelan Pak ngomongnya Pak ya. Jangan tergesa-gesa. Kasihan, sudah umur jadi agak slow sedikit biar nanti tidak stroke ya Pak. Bapak bilang setan aja susah ya Pak ya mencari kesalahan Anies Baswedan. Iya benar Pak, susah. Karena apa tahu Pak? Kenapa? Ya karena temennya Pak. Siapa presidennya? Sabar dulu. Siapa yang menggebu-gebu untuk meraih kekuasaan, jangan pilih dia. Itu pesan Nabi. Bahasa Jawa ki pancen jos. Bensin dadi bensin, coklat dadi coklat, mobil dadi motor, sayur dadi jangan, sing paling parah utang dadi lali. Ajo jing ala ala ajo jing. 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 Jangan pegang. Jangan cium dulu. Aduh kasih, lucu banget. Saya sampaikan berkali-kali bahwa saya tidak ingin menjegal, saya tidak mau menjadi orang yang dibawa untuk berhadapan dengan Pak Prabowo dan menghentikan Pak Prabowo. Saya tidak mau. Dulu Mas Anies pernah mengatakan, saya nggak akan pernah berhadapan dengan Pak Prabowo gitu, karena mendukung di DKI. Gitu. Nah ini masih berlaku nggak sekarang? Pada waktu itu tahun 2019 Ya. akan ada Pilpres. Saya menjadi gubernur tahun 2017. Bahwa saya akan fokus di Jakarta. Saya tidak akan ikut terlibat di dalam Pilpres 2019 kemarin. Dan kemudian saya ya akan menuntaskan sampai selesai Jakarta. Nah, memang ketika saya menyebutkan itu saya tidak akan terlibat dalam Pilpres, itu kan Pilpres 2019. Saya akan fokus Jakarta 5 tahun. Dan sesudah 5 tahun selesai saya nggak tahu nanti apa. Apalagi masa itu. Dari mana kita tahu? Nasdem kan bukan partai mendukung saya. Ya. Dan Metro TV kan juga bukan media yang selama ini mendukung gubernur. Siapa yang bilang sumur resapan gak ada fungsinya? Siapa yang bilang sumur resapan hanya bisa membuat mobil terperosok? Janganlah kau hanya pintar menilai ketika sumurnya belum jadi. Coba kalian nilai sumur yang sudah selesai dibuat. Kalau sudah tak suka, kalau sudah tak sayang, jangan pada semua orang. Janganlah kau katakan pada semua orang. Wah. 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 Wah semua. No. Ikan lele jatuh ke jurang. Ikan lele. Jatuh ke jurang. Jatuh ke jurang. Selama ini rumah
rumah sakit kita berorientasi pada kuratif dan rehabilitatif. Sehingga datang karena sakit, lalu datanglah ke rumah sakit untuk sembuh. Untuk sembuh itu harus sakit dulu. Untuk sembuh itu harus sakit dulu. Sehingga tempat ini menjadi tempat orang sakit. Jadi datang ke rumah sehat untuk menjadi sehat dan lebih sehat. Untuk sembuh itu harus sakit dulu. Relevan. Bila dia tidak ditopang dengan rekam jejak, maka dia hanya imajinasi masa depan. Iya Pak, sudah kita topang, menopang Pak, karya Bapak itu. Akhirnya apa Pak? Tara, mak, jreng. Tara, mak, jreng. Jreng. Akhirnya Pak, setelah kita topang menopang Pak, tidak ada Pak karya Bapak itu Pak yang untuk apa ya, untuk pendukungan untuk karya pembangunan untuk masa depan Pak. Jadi menurut saya dan juga teman-teman yang lain juga sudah jelas berpikir bahwa Bapak dan juga pendukung Bapak itu cuma berimajinasi aja Pak. Swear deh Pak, kita jujur aja Pak. Tara, mak, jreng, tidak ada Pak. Sudah kita topang, akhirnya runtuh Pak. Tara, mak, jreng. Jadi jujur aja Pak, akhirnya saya pribadi Pak ya, saya menganggap Bapak dan pendukung Bapak itu cuma berimajinasi aja Pak untuk pembangunan karya untuk berguna buat masyarakat masa depan Pak. Ya itulah Pak. Jadi kita jujur aja Pak. Jadi sudah tidak ada lagi Pak. Artinya sudah saya berpikir Pak, saya pribadi berpikir Pak. Jadi sudah kita topang, menopang karya-karya Bapak itu, akhirnya tara, mak, jreng Pak. Akhirnya cuma berimajinasi aja Pak. Jreng Pak. Jreng Pak. Jreng. Dadah Pak ya, dadah. Halo Pak Anies. Halo juga Bang. Mau ngapain lagi sih Bang? Pasti mau ngebully lagi ya Bang? Capek Bang dibully terus. Itu bukan ngebully Pak Anies. Itu namanya supaya Pak Anies itu terkenal di mana-mana, populer gitu di seluruh Indonesia. Jadi saya up terus gitu, supaya Pak Anies tuh diingat terus sama orang gitu kan. Ah masa sih Bang, bikin saya GR deh. Yang GR dulu ya. Begini Pak Anies, Pak Anies tuh kan calon presiden potensial tuh ya di mata masyarakat katanya. Nah, jikalau nanti Pak Anies terpilih jadi presiden, saya mohon ya Pak, bantuan-bantuan yang saya dapat semasa pemerintahan Pak Jokowi jangan dihapus Pak. Boleh Bang, tapi harus ada perjanjian dulu Bang, hitam di atas putih. Perjanjiannya apa? Ini parah. Abang jangan ngebully saya lagi. Nanti kalau saya terpilih jadi presiden, saya akan naikin bantuan 2 kali lipat ke abang dibanding pemerintahan Pak Jokowi kemarin Bang. 2 kali lipat loh Bang. Swear, kewer Bang.
Saya semakin salut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya Pak, saya setet videonya. Aduh Pak, pelan-pelan Pak ngomongnya Pak ya. Jangan tergesa-gesa. Kasihan, sudah umur jadi agak slow sedikit biar nanti tidak stroke ya Pak. Bapak bilang setan aja susah ya Pak ya mencari kesalahan Anies Baswedan. Iya benar Pak, susah. Karena apa tahu Pak? Kenapa? Ya karena temennya Pak. Jadi kalau temennya mencari kesalahan temennya pasti gak bisa. Kalau setan mencari kesalahan Anies Baswedan gak bisa, ya berarti Anies Baswedan temennya setan Pak. Oke Pak, terima kasih. Salam waras. Salam 3 periode. Ganjar Pranowo for Indonesia 2024. Wassalamualaikum. Nasib Anies ditolak Mahfud, Khofifah hingga Yeni Wahid. Pengamat politik dari UIN Jakarta, Adi Prayitno menilai putri mantan Presiden Gus Dur, Yeni Wahid, secara halus menolak tawaran dari Nasdem untuk menjadi cawapres pendamping Anies Baswedan. Adi menilai penolakan itu bukan untuk kali pertamanya dialami Anies. Sebelumnya Menko Polhukam Mahfud MD dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa juga ogah jadi cawapres Anies. Melihat deretan tokoh tersebut, Adi menilai Anies ingin mendapatkan cawapres yang bisa mendulang suara dari kalangan Nahdliyin juga. Yang terpenting dapat cawapres dari Jawa Timur. Adi juga menyoroti alasan Yeni yang mengatakan bahwa secara nilai-nilai politik yang dijalankannya dengan Anies berbeda. Adi menyarankan daripada Anies pusing-pusing mendapatkan penolakan dari cawapres incarannya, lebih baik Anies pilih saja Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang menjadi bakal cawapresnya. Apalagi Demokrat adalah salah satu dari 2 partai pendukung Anies. Bahasa Sanskerta merujuk kepada Ika. Iya Pak, betul itu Pak. Tidak cocok itu Pak. Iya, jadi iku, ika. Tidak apa-apa Pak. Pokoknya Bapak kritisi aja Pak. Kritisi aja Pak apa yang sudah ada di dalam lambang negara kita Indonesia ini Pak. Pokoknya Bapak kritisi aja Pak. Atau Bapak bilang aja tidak cocok atau dan bagaimananya Pak. Karena memang Bapak memang bisanya mengkritisi. Terserah Pak. Pokoknya karena memang Bapak silahkan berbicara di depan pendukung Bapak. Karena pendukung Bapak itu senang dengan apa rencana-rencana perubahan-perubahan Pak Rasis Baswedan ini sebenarnya. Jadi yang perubahan-perubahan ini yang sebenarnya dibanggakan oleh pendukung Bapak. Jadi rencanakan aja Pak untuk ke depan perubahan-perubahan itu Pak. Ubah-ubah saja Pak yang apa ada ya lambang-lambang di negara kita ini Pak. Rencanakan aja Pak, pokoknya ekspresikan aja Pak. Itu kan Pak sudah Bhinneka Tunggal Ika Pak. Sudah jelas itu. Terserah. Di depan pendukung Bapak, Bapak mau ganti Baswedan Tunggal Ika atau Baswedan pilihan kita, itu terserah Bapak. Yang penting Bapak itu punya visi dan misi berpidato di depan pendukung Bapak biar terlihat pintar dan cerdas. Pokoknya perubahan Pak. Rencanakan aja Pak perubahan. Kalau Bapak juga nanti rencanakan juga Pak di depan pendukung Bapak, pasti pendukung Bapak akan angkat jempol dan tepuk tangan Pak. Bilang aja Pak. Negara Indonesia ini adalah negara yang besar. Bilang aja begitu Pak. Tidak cocok lambangnya lambang burung Garuda Pancasila. Burung Garuda, itu burung Garuda kecil. Bilang aja ganti aja Pak. Ganti sama yang besar umpamanya dinosaurus kayak gajah kayak atau bagaimana kayak terserah Bapak pokoknya. Pokoknya terserah Bapak Rasis Baswedan aja lah. Mau merencanakan perubahan-perubahan. Itu hak Bapak, bebas. Pokoknya karena pendukung Bapak akan tepuk tangan Pak.
Rubah saja Pak. Nah, apa Baswedan Tunggal Ika. Anda ini berbahaya sekali karena Anda memecah belah umat. Ini kembali sedikit ke belakang ya. Ketika Anda baru saja dilantik menjadi gubernur, statement pertama Anda adalah ini kemenangan pribumi yang selama ini dijajah. Kenapa harus ada keluar statement pribumi? Apa pesan yang sebenarnya ini ingin Anda sampaikan hari itu? Ini adalah salah satu contoh lagi, Bang. Bagaimana sebuah kenyataan digaungkan dengan pesan yang beda. Saya boleh baca lengkapnya ya, Bang ya. Itu apa statement itu. Sebentar. Saya baca, Bang ya. Dua bagiannya. Pertama, di ibu kota harus hadir keadilan sosial bagi seluruh warga Jakarta. Jadi saya udah bicara keadilan sosialnya dulu, bukan sekarang nih. Dan Jakarta satu dari sedikit kota di Indonesia yang merasakan kolonialisme dari dekat. Penjajahan di depan mata di Jakarta selama ratusan tahun. Ini pada masa penjajahan nih. Di tempat lain mungkin penjajahan terasa jauh, tapi di Jakarta, bagi orang Jakarta yang namanya kolonialisme itu depan mata. Kolonial Belanda itu ada depan mata. Dirasakan sehari-hari. Ini kita rasakan nih dalam era penjajahan dulu itu. Jadi saya lagi bicara masa lalu nih, Bang. Bukan bicara sekarang. Saya bicara tentang Jakarta yang dulu di dalam kolonialisme, Jakarta dijajah. Kemudian karena itu, bila kita sudah merdeka nih, maka janji-janji kemerdekaan itu harus kita lunasi. Dulu, ini saya katakan kalimatnya, dulu kita semua pribumi ditindas dikalahkan. Dulu. Kini kita sudah merdeka. Sudah saatnya kita semua menjadi tuan di negeri sendiri. Dan saya sampaikan, kita semua pribumi dulu. Jadi saya sedang bercerita tentang peristiwa prakemerdekaan yang pada waktu itu memang ada stratifikasi. Paling terang itu Jakarta, Surabaya. Begitu masuk Sumatera, titik-titik. Pak Anies, kalau menurut Pak Anies, Indonesia kalau dilihat di malam hari itu ada ketimpangan. Jadi yang kelihatan terang itu hanya kota Jakarta dan Surabaya. Kemudian kalau lari ke Sumatera, itu hanya kelihatan titik-titik saja pencahayaan dari lampu-lampu penerangan. Ya sudah pastilah Pak Anies. Secara Pak Anies tidak menyebutkan spesifiknya Sumatera itu di mana. Kalau Pak Anies acuannya hanya lampu yang berbatasan langsung dengan ibu kota Jakarta, ya udah pastilah Pak Anies. Pasti beda lah. Karena lampu ini masih banyak Pak Anies. Perkebunan, hutan-hutan yang nggak mungkin lampu dipasang lampu Pak Anies. Nah kalau di Jakarta udah otomatis mayoritas tanah kosong di Jakarta itu hampir semuanya terisi dengan bangunan gedung-gedung. Jadi nggak fair lah kalau Pak Anies referensinya Jakarta dan Surabaya untuk pembanding Sumatera. Ada loh Pak Anies kota besarnya Medan. Kenapa nggak spesifik aja Pak Anies membandingkan Jakarta, Surabaya dan Medan? Itu mungkin lebih fair. Oke Pak Anies. DKI yang kita harapkan, Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya, Arab lagi kan, nggak mungkin nggak lah. Ya. Kader saya di HMI 4 tahun 8 bulan jadi gubernur, mana peraturan pergub saja yang melarang miras misalnya. Mana perda Islam apalagi yang akhirnya tidak berani juga menegakkan hukum Islam. Ada PSI alasan, oke lah perda susah, pergub dong. Pergub siapa yang mau dialami, mau dilawan? Nggak ada, dia sendiri pergub. Tapi sekarang orang sedang euforia, dia mau dicapreskan lagi. Bagaimana umat terjebak lagi, bodoh lagi.
masuk lagi ke lubang yang sama, yang keledai saya tidak mau. Kok kita lebih rendah dari keledai? Saya tidak mau mendistribusikan orang dan tidak ada kesan ambisius. Saya mau enggak ada. Enggak. Kalau misalnya memang Anies betul mau maju dan dia tekad mau menegakkan hukum Islam dan menyatakan perlawanan sama Jokowi, saya jadi pendukung dia. Saya pendukung. Tapi dia tidak lakukan itu. Malah terus main lobby-lobby aja, pencitraan dan seterusnya. Tidak ada. Banjir tetap banjir, macet tetap macet, kriminalitas Jakarta. Anda tahu, 2 menit sekali terjadi pencurian, 4 jam sekali terjadi perkosaan. Ya. Itu baru data yang bisa kita kolek dalam pengertian intelektual. Kita ngeri ngadepin. Kenapa kita begitu tenang-tenang saja? Karena korbannya bukan kita atau keluarga kita. Nanti saatnya nanti keluarga kita ada yang kena, kamu baru tahu hidup di negeri yang jahiliyah ini. Oleh karena itulah, mari kita berbuat di depan mata ini untuk bagaimana Indonesia ini bertakwa kepada Allah. Indonesia ini tidak bertakwa. Indonesia Setuju Pak No, anti Anies nyaman. Ibunya orang Arab, menantunya orang Arab, punya istri keturunan Arab, ya. Saya mencintai negeri sendiri. Saya mencintai bangsa saya sendiri, ya. Saya mau dipimpin oleh pribumi. Oke? Karena mencintai negeri sendiri sebagian dari iman. Oke? Salam moncong putih, derek Kiai NU. Ora Ganjar, terima bubar. Mwah, mantap. Kami mengajukan diri, kami mengajukan dengan menyatakan, ini gagasan kami, ini rekam jejak kami, ini karya kami, dan biarkan rakyat tanpa dipengaruhi, tanpa ada tangan negara yang terlibat, negara netral, negara mengambil sikap di atas semuanya, dan percayakan rakyat bahwa rakyat akan menitipkan kewenangan itu pada mereka-mereka yang memiliki rekam jejak yang benar, rekam karya yang benar, dan rekam gagasan yang baik. Iya, Roma. Dengarkan suaraku. Baiklah. Apakah kau belum hamil? Aku hamil, Roma. Kamu yakin itu dariku? Iya, Roma. Iya, Roma. Oh, saya kira itu tidak mungkin. Kenapa, Roma? Karena seingatku aku hanya menutul-nutulkan. Oke, demikian teman-teman ya, beberapa cuplikan video tanggapan reaksi dari masyarakat kepada apapun statement yang terucap dari Anies Baswedan. Silakan ya, ambil baiknya dan tuliskan komentar kalaupun mau berkomentar di bawah video ini, dan jangan lupa like dan subscribe. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.